Mukalaf itu hanya mampu memahami Yesus level Yesus manusia. Mukalaf itu hanya mampu memahami Yesus level manusia. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Pendeta Tan Hoi Nai. Mohon maaf ya saudara-saudaraku para mukalaf, saya akan memberi penilaian tentang Anda. Ya, Anda itu levelnya hanya bisa memahami Yesus itu saat jadi manusia. Kalau di dalam kami, level Anda itu cuman level PAUD, pendidikan anak usia dini di bawah TK. Ya. Yesus itu bukan hanya sebagai manusia, saudara-saudaraku para mukalaf ya. Yesus menjadi manusia itu berapa lama sih Pak? Cuman 33 tahun. Yesus itu menjadi manusia cuman 33 tahun. Mohon maaf ya saudara-saudaraku para mukalaf. Maaf ini ya, otakmu itu levelnya cuman mampu memahami Yesus manusia. Cuman sampai di situ doang. Yesus itu manusia apa Tuhan ya? Kalau Tuhan kok tidur? Kalau Tuhan kok makan? Yesus itu kan dilahirkan oleh Maria. Semua yang dilahirkan itu pasti ciptaan, tidak mungkin dia sang pencipta. Levelmu itu cuman mampu memahami sampai Yesus manusia. Ya, bahasa halusnya otakmu itu cuman segitu. Itu bukan bahasa halus Pak Dede. Ya mohon maaf ya para mukalaf ya. Level otakmu itu cuman bisa memahami Yesus sampai manusia. Gini ya, Yesus manusia itu cuman 33 tahun. Apakah Yesus itu cuman 33 tahun? Tidak. Sebelum jadi manusia ya, miliaran tahun sebelumnya, kalau saya bisa menghitung, sekurang-kurangnya 36,5 miliar tahun sebelumnya. Saya berdasar Roma 16 ayat 25 ya, didiamkan selama berabad-abad pakai time zone Allah. Itu saya bisa hitung setidak-tidaknya itu 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Itu sebenarnya unlimited, sebenarnya tidak terhingga ya. Ya, Yesus itu sudah menjadi nama Allah, nama Tuhan. Jadi nama Allah, nama Tuhan adalah Yesus. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Makanya Yesus disebut Alfa dan Omega. Anda pasti nggak tahu kayak begini. Ternyata Allah itu punya nama ya. Punya nama. Dasarnya mana Pak? Itu jelas gitu loh. Roma 16 ayat 25, 26, 27. Ayat 25 itu didiamkan berabad-abad. Ayat 26 mulai dinyatakan di dalam kitab nabi-nabi. Ayat 27 dinyatakan beneran. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tuh. Oke, Anda tidak paham ya ketika Yesus sebagai Alfa, sebagai yang awal, Anda nggak paham ya? Nggak paham ya, saya ngerti kan, mohon maaf. Bahasa halusnya itu otakmu itu cuman segitu. Ya, di tempat kami disebut PAUD. Pendidikan anak usia dini. Oke. Lalu Yesus menjadi manusia cuman selama 33 tahun. Nah yang ini paham Pak, kami paham Yesus jadi manusia ya. Yesus lahir dari Maria, berarti dia bukan pencipta. Yesus diutus Gusti Allah, berarti Yesus cuman utusan, itu kan kata kamu. Ya, selama 33 tahun ini level otakmu ada di sini mukalaf. Kamu cuman paham di sini tok. Ya. Lalu setelah tahun 33 Masehi Yesus naik ke surga sebagai Allah sampai sekarang 2024, berarti sudah 1900 ya, 1900 tambah 33, 1901 tahun. Sudah 1901 tahun Yesus itu bukan manusia lagi. Tapi ya karena level otakmu itu cuman sampai segitu, maka sampai hari ini kamu masih koar-koar, nyebar bau mulut tanpa rasa malu, karena para mukalaf tidak punya kemalu.
punyanya cuman ke ngeyel, ke tegar tengkuk, ke apalagi ya. Ya seperti itu. Kalau ke malu dia nggak punya. Punyanya ke tegar tengkuk dia punya. Ke apa? Ke ngeyel punya. Ke keras kepala punya. Ke yang lain punya, tapi ke malu nggak punya. Makanya mukallaf itu tidak punya malu gitu. Bertahun-tahun dari dulu cuman begitu aja, tapi nggak punya malu dia karena tidak punya kemalu. Oke ya, lalu Yesus ini sudah 1901 tahun sudah nggak jadi manusia nih ya. Oke, maka mukallaf itu levelnya cuman level Yesus manusia. Pertanyaan mukallaf itu nggak pernah berubah, cuman dari dulu gitu aja. Contoh Yohanes 5 ayat 30, Pak Pendeta HTD, Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan perintah Allah. Waktu itu kan Yesus jadi manusia. Iya, kan Yesus sekarang sudah Allah. Nah yang kayak gitu otak kami nggak nyampe. Ayo wes, otakmu nggak nyampe, aku mau ngomong apa? Ayat Alkitab ada. Waktu jadi manusia Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Ya namanya jadi manusia, dia diutus oleh Allah. Ya. Lalu Yesus sekarang memerintah di surga, ya, memerintah bumi dari surga di dalam Wahyu 11 ayat 15. Ya kami nggak nyampe Pak, otak kami sudah tahu. Jadi keluar-keluarmu itu tak lebih dari sekedar nyebar bau mulut ya. Kamu sedang pamer bahwa kamu itu paut. Ya. Contoh lain. Jadi Yohanes 5:30 sudah kejawab ya, itu jawabannya ada di dalam Wahyu 11 ayat 15. Kemudian Matius 24 ayat 36 ya. Anak-anak itu nggak tahu, Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat atau lenyapnya langit dan bumi. Anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, cuman Bapa saja yang tahu. Berarti Yesus tidak maha kuasa dong Pak, karena yang tahu cuman Bapa ya. Ya itu kan level otakmu cuman sampai segitu ya. Wahyu 20 ayat 11 dari hadapan Yesus yang duduk di tahta putih. Lenyaplah langit dan bumi. Jadi yang menentukan kiamat itu Yesus apa Bapa? Yesus. Bapa itu kan cuman kiasan Yesus Allah. Ketika Yesus sudah sebagai Allah di surga, maka yang menentukan kiamat adalah Yesus. Kami nggak paham Pak, itu levelnya terlalu tinggi. Kan sudah saya bilang, otakmu itu levelnya cuman bisa memahami Yesus sebagai manusia. Jadi Matius 24 ayat 36 sudah dijawab di dalam Wahyu 20 ayat 11. Contoh lain, Yesus datang cuman menggenapi Taurat. Bagaimana mungkin Pak Pendeta HTD menyatakan, Paulus menyatakan Yesus membatalkan Taurat. Lah kamu kan buta huruf. Yesus datang menggenapi Matius 5 ayat 17. Benar dong? Benar. Yesus datang menggenapi, Yesus mati membatalkan. Kan clear. Yang satu datang, yang satu mati. Kan clear. Waktu datang menggenapi Taurat, waktu mati membatalkan Taurat. Clear toh? Ya? Apanya yang tidak jelas? Otak kami nggak nyampe Pak. Otak kami itu nyampenya pokoknya Yesus cuman menggenapi Taurat. Lah itu kan waktu Yesus datang, Matius 5 ayat 17-18. Lah waktu Yesus mati membatalkan Taurat, Efesus 2:15. Apanya yang Anda bingung? Yang satu Yesus datang, satu lagi Yesus mati. Otak kami nggak nyampe Pak. Nah Anda sedang pamer seperti itu ya. Contoh lain misalnya adalah tentang Yesus yang utusan ya. Kata kamu kan Yesus utusan, Yohanes 17 ayat 3 atau Yohanes 6 ayat 29. Allah telah mengutus Yesus. Sebagai yang diutus Allah, maka Yesus itu utusan. Lah apa Anda tidak bisa baca Yesaya 63 ayat 16? Yesaya 63 ayat 8 dan ayat 9. Bukan duta, bukan utusan, sebab Allah sendiri. Allah sendiri yang datang ya. Ya, itu tidak mungkin utusan ya, itu adalah Dia sendiri. Jadi Dia diutus Allah ya, tapi bukan utusan.
Yohanes 12 ayat 45, Yesus berkata, siapa melihat aku yang fisik manusia ini, melihat dia yang mengutus aku. Artinya, Yesus yang fisik manusia diutus oleh Yesus yang Allah di surga. Nggak nyampe Pak otak, kamu sudah tahu level otakmu itu paut, cuman nyampe memahami Yesus manusia. Yohanes 12 ayat 45 jelas gitu kok. Kami nggak paham Pak, levelnya terlalu tinggi. Lah iya, makanya kamu cuman keluar-keluar nyebar bau mulut ya. Seperti itu. Dan ada banyak lain lagi yang intinya pokoknya para mukalaf itu cuman ngerti sampai Yesus manusia aja. Ya mohon maaf ya para mukalaf ya, saya mengatakan otakmu itu cuman sampai level itu. Di tempat kami level kamu itu PAUD, pendidikan anak usia dini, di bawahnya TK. Bagaimana dengan yang di luar sana Pak? 85% yang ngaku-ngaku gereja, ngaku-ngaku PDT padahal maksudnya pendusta. Apakah 85% yang ngaku gereja di luar sana itu levelnya sama dengan mukalaf? Ya naik sedikit lah, TK lah. Ya TK, beberapa PDT ya, beberapa gereja mulai paham bahwa Yesus itu memang Allah. Tapi ya bukan satu-satunya. Masih ada Bapa juga gitu ya. Kan namanya gerombolan Allah. Jadi Allah itu bukan satu ya. Ya memang Yesus itu, kami juga meyakini Yesus itu Allah, tapi Bapa juga Allah. Jadi Allah itu gerombolan dong. Iya satu itu kan, ekat itu kan, nah seperti itu ya. Sedikit lebih naik dari levelnya mukalaf. Kalau mukalaf itu PAUD, kalau para PDT pendusta dan RM Raja Muter-Muter itu ya TK lah. Tapi TK-nya baru TK 0 kecil. Ya. Ya, seperti itu ya. Beberapa PDT yang saya kenal ya. Saya kan di karismatik 27 tahun. Beberapa PDT ini sudah sama dengan saya. Caranya begini, Pak HTD. Saya juga nggak bikin gedung gereja loh. Oh, bagus. Jadi saya bikin usaha nih. Ya. Ada yang klinik, ada yang apa itu bimbingan belajar ya toh, bimbingan orang mau kuliah itu ya. Tapi di situ ada satu ruangan yang bisa dipakai untuk ibadah, betul. Lalu kami juga nggak memungut persepuluhan Pak. Oh bagus, iya, karena saya setuju dengan Pak Pendeta HTD bahwa persepuluhan itu bagian dari Taurat, jadi dia batal. Ya benar. Karena ruangan Bapak yang ada untuk ibadah itu kan sistem sewa, betul. Dia mencari uang sendiri dong. Bisa disewa untuk pertemuan, untuk rapat, untuk meeting, juga bisa juga untuk pengantin, betul, betul. Jadi ruangan itu mencari uang sendiri, betul. Makanya kami tidak memungut persepuluhan, itu baru benar. Itu ajaran Alkitabiah itu. Jangan memungut persepuluhan ya, dari situ ketahuan. Ya, sama seperti kami Bapak Ibu Saudara ya, mereka juga sudah mulai memahami Yesus itu Allah. Tapi kendalanya mereka tidak berani, tidak punya nyali keluar dari sinode. Pak Pendeta Tan, kami kalau keluar dari sinode ini gimana? Ya keluar saja, contohlah HTD ini. Ya keluar saja, bentuk kerasulan. Ya, jemaat kami mulai dari Pak Barat itu deket Singkil, itu deket Aceh, sampai Papua, ada semua ya. Kami cabang 12 kerasulan ya. Membaptis sudah berapa Pak? 1109 kemarin terakhir. Selama 5,5 tahun tuh. Bukan kaleng-kaleng. Ya. Dari semua tuh, dari gereja ya, gereja-gereja adat ya toh, termasuk karismatik. Yang Katolik juga banyak, termasuk di luar Kristen. Lebih dari 200 orang loh saya membaptis non-Kristen loh, tanpa koar-koar ya, seperti itu. Memungut persepuluhan enggak Pak Dede? Enggak. Jadi pelayanan kita murni. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang berani melakukan ini adalah pelayanannya murni. Ya ini sahabat-sahabat saya yang Pak hamba-hamba Tuhan itu, dikit lagi deh, satu klik lagi harus berani keluar dari sinode ya. Terus nggak apa-apa ya, jemaat juga bisa terima kok. Ini buktinya kami ya, nggak usah memungut persepuluhan.
karena ruangan kita itu mencari uang sendiri. Pelayanan murni, kalau kamu belum berani keluar dari sinode, berarti belum bisa lepas dari Filipi 3 ayat 19. Perut adalah Tuhanmu. Mohon maaf ya hamba-hamba Tuhan yang satu klik lagi, yang kebanyakan dari karismatik ya, yang saya kenal ya, yang sering curhat ke saya, memang masalahnya kami masih takut dengan sinode, Pak. Ya nggak apa-apa, kalau mau gabung sama kami ya, gabung sama kami juga boleh ya, seperti itu ya. Cuman kalau kami ini memang saklek ya, memang saklek kami ini ya. Kan fakta membuktikan yang bisa menjawab semua pertanyaan mukalaf cuman siapa? HTD doang. Ayo, jujur, yang bisa menjawab semua mukalaf, pertanyaan mukalaf cuman HTD. Yang berani debat sama mukalaf siapa? HTD doang. Ya, HTD doang. Yang debatnya santai ya toh. Santai banget kalau HTD ketawa-ketawa. Seperti itu. Ini fakta loh. Karena saya memakai Alkitab Kristen ya, murni dan konsekuen. Dalam berjemaat juga kami pakai Alkitab, sesuai Alkitab. Alkitab tidak mengenal sinode ya, mohon maaf. Mohon maaf, seperti itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya, mukalaf itu hanya bisa paham sampai level Yesus manusia. Ya, mohon maaf ya sahabat-sahabatku para mukalaf. Ini bahasa halusnya itu otakmu cuman sampai segitu. Ini bahasa halus. Ya, HTD ini ya. Ya mohon maaf ya mukalaf ya, koar-koarmu itu cuma nyebar bau mulut ya, menyebalkan gitu ya. Ya dari dulu mohon pahamnya cuma Yesus itu lahir ya berarti ciptaan. Yesus itu diutus ya berarti utusan. Yesus tidak bisa melakukan apa-apa selain menjalankan perintah Gusti Allah ya. Cuman begitu doang. Yesus jadi manusia cuma 33 tahun ya. Demikian pula saudara-saudaraku para yang mengaku dirinya PDT, hamba Tuhan, ayo harus berani back to the scripture, kembali ke Alkitab ya, terutama saudara-saudaraku dari karismatik ya, karena saya di karismatik 27 tahun, termasuk yang ngaku PDT yang sudah uzur itu, yang sudah ya, yang sudah uzur aja lah ya. Stop pengajaranmu tentang Bapak ya, Bapak iblis itu udahlah ya. Kalau mau ya tobat ya. Sebelum nanti kamu menjadi orang terakhir yang ketika kamu mati ditulis telah pulang ke rumah Bapak. Ayo, fakta menunjukkan sekarang hampir tidak ada yang menulis telah dipanggil pulang ke rumah Bapak. Termasuk yang terakhir ada pelawak yang baru meninggal beberapa hari lalu. Ditulis apa? Telah berpulang ke rumah Tuhan, kepada Tuhan. Nggak ada lagi Bapak. Itu siapa yang bikin begitu? HTD, jujur. HTD yang memberitakan bahwa di surga tidak ada Bapa. Sudah mulai sebenarnya banyak gereja ya, yang ngaku gereja jemaatnya meninggal ditulisnya telah dipanggil pulang Tuhan. Nggak ada lagi telah dipanggil ke rumah Bapa, nggak ada lagi. Saya nggak menemukan lagi, kecuali nanti para PDT dari karismatik yang uzur itu, Neko Orara Harjo, seperti itu. Dia nanti orang terakhir yang akan memakai telah pulang ke rumah Bapa, Bapak iblis. Termasuk Pithecanthropus, termasuk budek asli, termasuk mampet, dia mampet MYM, termasuk empret, sorry apa soru. Kamu nanti akan orang terakhir yang ditulis telah meninggal berpulang ke rumah Bapa. Jadi bahan ketawaan. Ya levelmu cuman seperti itu, sama dengan mukalaf juga. Mukalaf levelnya cuman seperti itu, dari dulu juga seperti itu. Yesus cuman manusia. Yesus jadi manusia cuma 33 tahun ya. Sudah 1991 tahun Yesus naik ke surga sebagai roh, sebagai Tuhan, sebagai Allah itu. Tapi kami levelnya nggak bisa paham itu Pak. Ya sama, kamu sama dengan para PDT, para RM ya, yang levelnya tidak paham. Levelnya cuma sampainya Yesus manusia doang. Very clear, kita Indonesia, kita Pancasila. Yang mau tobat segera tobat. Ikuti beberapa hamba Tuhan dari kelompok karismatik, cuman sayangnya dia masih belum bisa lepas perutmu adalah Tuhanmu.
Jadi mau keluar dari sinode masih belum berani. Padahal sebenarnya kalian sudah sama dengan HTD. Kalian sudah ikut dengan HTD, mengikuti HTD, tidak memungut persepuluhan, tidak membangun gedung gereja, tidak ada pengakuan iman penyembahanmu sudah kepada Yesus sebenarnya. Tapi kamu diem-diem masih belum berani, ya. Tidak punya nyali, itu bahasa saya. Tidak punya nyali terhadap kebenaran. Loh, kalau kamu yakinin kebenaran itu Yesus, udah keluar dari sinode. Seperti itu, ya. Tidak ada sinode di Alkitab. Pakailah 1 Korintus 12 ayat 28 ya. Itu jemaat kerasulan. Seperti itu, jemaat Allah, ya. Pada singkat dan clear, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus kepada saudara-saudaraku para mukalaf. Sudahlah, kalian jangan berkuar-kuar nyebar bau mulut. Ayo mbok naik level yuk, yang smart, yang cerdas gitu loh. Ayo yang cerdas, ya. Ya seperti itu, jangan jadi bahan ketawaan. Kalau ketemu sama saya, HTD, kamu jadi bahan ketawaan. Tapi kalau kamu ketemu sama para Tritunggal, ya hanya beda level sedikit. Kalian debat seru kalau sama dia. Kalau sama HTD, nggak bisa, ya. Nggak bisa, ya. Kasihan kalian. Yuk naik level yuk, pemahaman kita edukasi supaya pemahamanmu itu meningkat, ya. Tidak apa-apa, wong. Kami juga tidak berharap kamu jadi Kristen kok. Sudah menjadi pola Allah yang selamat itu cuma 15%. Itu sudah jadi pola Allah itu, ya seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.